Pertama, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah ditakdirkan, berarti musibah itu telah diukur kadarnya. Yang namanya qadar itu sudah terukur semuanya. Seorang hamba diberikan ujian seukuran kemampuannya untuk menghadapi ujian tersebut, tidak lebih dari itu. Demikian juga diberikan harta, demikian juga diberikan kenikmatan. Dia diberikan sesuai dengan kesanggupan dia di dalam menghadapi semua itu. Namanya saja takdir. Arti qaddara yuqaddiru, takdir, kalau dikembalikan ke makna bahasa, yaitu sebuah ketetapan yang sudah ditetapkan kadarnya, ukurannya. Ya, baik ukurannya, baik kadarnya maupun waktunya. Maka oleh karenanya Imam Syafi'i mengatakan, "Fama li hawaditsid dunya baqa'u." Maka musibah-musibah di dunia ini tidak ada yang kekal. Itu poin yang kedua. Setelah kita mengetahui musibah ini ketentuannya dari Allah, yang kedua adalah musibah ini tidak ada yang kekal. Kemudian yang ketiga, dalam menghadapinya jangan terlalu gelisah. Jangan terlalu gelisah sehingga kita goyang. Bahkan di sini Imam Syafi'i menganjurkan, ketika tertimpa musibah itu, coba kita menjadi orang yang dermawan. Jadi orang yang dermawan ketika menghadapi musibah yang ada. Karena semua itu akan ringan dengan apa? Dengan memberikan kebaikan kepada orang lain. Dan biasanya itu akan memudahkan hidup. Akan memudahkan hidup. Beberapa tahun yang lalu, sebelum di tahun 2010 kalau tidak salah, 2010 awal-awal kami datang dari waktu pertama kali mengajar di Bima, ada bapak-bapak sering berdiskusi dengan anak. Orang ini subhanallah orangnya baik orangnya, tapi ada salah satu anaknya yang menghancurkan rumah tangganya, bahkan hartanya habis ludes. Hutang uang bank banyak sekali. Banyak sekali dia hutang uang bank. Hampir rumah mau dijual, tanah-tanah dijual. Karena anaknya yang terakhir ini narkoba. Kemudian ketika dia berdiskusi meminta saran dari anak katakan kepada dia, coba anda santuni anak yatim. Maka kebiasaan orang Bima itu, orang Rabadompu itu, anak yatim itu tidak mau dikasih oleh orang tuanya untuk dirawat. Akhirnya dia temukan anak yatim yang gila. Dia betul-betul gila ini anak. Anak yatim masih kecil, tapi gila. Orang tuanya membuangnya begitu saja, tidak diperhatikan. Dia bawa pulang ke rumah, dia rawat, dia mandikan, kayak anak yang normal. Anak itu banting piring, anak itu apa saja di rumah dia tidak peduli. Ya, Anda sampaikan keutamaan berbuat dermawan kepada anak yatim. Akhirnya masya Allah luar biasa. Beberapa tahun kemudian, setelah Anda sampai di Jakarta tahun 2013-14, ditelepon. Kata dia, alhamdulillah Ustaz, berkat daripada merawat anak yatim ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan bagi saya. Saya kembali memegang proyek yang hasilnya setiap bulan puluhan juta, dia bilang. Kemudian anak-anaknya semuanya sudah diterima di PNS kecuali satu yang narkoba itu saja. 3 orang anaknya yang diterima di PNS. Kemudian beberapa tahun kemudian dia pergi haji sama istrinya dan hutangnya terlunaskan semua. Dan bagaimana mudahnya Allah memudahkan orang yang terkena musibah karena dia bersikap dermawan di saat dia terkena musibah. Dan kejadian ini real, nyata, dan sering kita lihat di lapangan, sering kita lihat di orang-orang yang gundah gulana. Ya. Maka oleh karenanya ikhwani fi din azakumullah, Imam Syafi'i mengatakan
Wasimatu kasamahatu wasakha'u. Dikala ditimpa musibah, jadikan kedermawaan dan kesetiaan sebagai sifatmu. Karena ada orang ketika terkena musibah, dia bisa berkhianat. Ya tidak? Dia bisa berkhianat. Dia kehilangan uang, kemudian dia disuruh untuk menjadi bendahara salah satu instansi atau sekolah atau masjid. Dia bisa berkhianat. Makanya selain daripada dermawan, seorang harus memiliki sifat amanah. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, jika aibmu banyak dan kau ingin menutup aib itu, maka tutupilah dengan cara berbuat baik kepada orang. Bersikap dermawan, karena itu yang akan menutupi aibmu. Hatta aib itu sudah dilihat, sudah diketahui orang, maka aib itu akan hilang ketika kita bersikap apa? Dermawan. Musibah akan ringan, aib itu akan hilang di mata orang-orang yang menganggap kita memiliki aib tersebut. Bukan berarti kita bersedekah, berdermawan agar kita dipuji orang, tidak. Tapi kita inginkan adalah mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Otomatis aib itu hilang di pandangan manusia. Ya. Kemarin ada seorang ustadz yang berpoligami gitu ya. Kita cerita aja sedikit agar kita mengambil faedah daripada kedermawaan ketika tertimpa musibah, dicaci maki orang. Ada seorang ustadz berpoligami, istri ketiganya berumur 19 tahun. Istri ketiganya ini sepupunya. Orang-orang Bima itu kalau orang nikah dengan anak seumur itu, apalagi keluarga, dianggap PKI gitu. Padahal itu halal. Semua orang di kampung itu mengatakan Ustadz PKI gitu. Masa menikahi adik kecil sendiri gitu ya. Dan umur Ustadz itu 36 tahun, istrinya 19 tahun. Ya mereka sama suka, tidak dipaksa. Akhirnya apa yang dilakukan? Karena dia faham nih, Ustadz faham bagaimana cara menutupi aib yang bukan aib. Padahal ini bukan aib. Bukan aib. Apa dia lakukan? Setiap hari ada saja janda-janda dia bantu di kampung itu. Dia bantu, dikasih ya. Kemudian preman-premannya dia sapa, dikasih anak-anaknya. Anak-anak preman itu dikasih 10.000 dikasih oleh orang-orang yang tidak ada uang. Dia senang luar biasa. Setiap hari Jumat dia masak, kemudian dia bagikan makanan itu terus dia lakukan. Kemudian kita kemarin cerita, mau mengetahui kondisi terakhir. Ternyata saat ini orang-orang sekitar rumah istri dia yang ketiga bercita-cita, sekiranya anakku dinikahi oleh ustaz seperti itu, saya mau walaupun dia jadi istri kedua atau ketiga, katanya. Bayangkan, padahal anak-anaknya tidak pakai jilbab. Itu menunjukkan benarnya perkataan Imam Syafi'i. Tutupi aib itu dengan apa? Dermawan. Ya, karena kedermawan akan menutupi aib seseorang. Apalagi kita tidak punya aib, kita berbuat dermawan kepada orang, lalu ada orang mengatakan, ustaz itu begini. Coba miitarin itu begini. Karena ustaz itu baik. Ya, begitu yang dikatakan oleh orang-orang yang tadinya melihat aib kita. Taib ini diantara tips menghadapi musibah yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i. Kemudian apa keutamaan orang-orang yang mendapatkan musibah? Di antaranya orang yang mendapatkan musibah, dia akan selalu berada di bawah penjagaan Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersabar. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Bersama di sini adalah ma'iyatul khassah, kebersamaan yang khusus, yaitu Allah menjaga semua gerak-gerik langkahnya, dijaga dari maksiat,
dijaga dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bisa menjaga dirinya ketika musibah mendatanginya. Dia menjaga dirinya dari murka kepada takdir Allah. Fayujazi subhanahu wa ta'ala sabira ala al-bala'i binshirahi sadrihi wa sururihi wa ladzatihi wa muamalati rabbih azza wa jalla wa ta'atihi wa dzikrihi wa na'imi ruhihi. Maka dari keterangan ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang bersabar dengan diberikan nikmat kelapangan dada, dan dia bahagia dengan musibah tersebut, dan dia merasakan kelezatannya, yaitu kelezatan di dalam bermuamalah dengan Allah, dan dia tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala dan selalu ingat kepada Allah, dan juga ingat terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Makanya orang yang terkena musibah dari kalangan para nabi, para rasul, kemudian para ulama, para sahabat, mereka tetap merasakan kenikmatan hidup di atas musibah tersebut. Kenapa demikian? Karena hati mereka ridho terhadap ketetapan dan ketentuan yang Allah tentukan bagi mereka, dan mereka tidak mengeluh kecuali kepada Allah. Contoh Nabi Ya'qub alaihissalam, ya, ada yang mengatakan dia kehilangan Yusuf selama 40 tahun. Ada yang mengatakan 50 tahun. Ya. Dia bersabar dan selalu mengeluh hanya kepada Allah. Innama ashku bathi wa husni ila Allah. Sebelumnya dia mengatakan fasabrun jamil, maka yang terbaik adalah sabar yang indah. Kemudian dia katakan innama ashku bathi wa husni ila Allah. Sungguhnya aku mengeluhkan semua kesedihanku hanya kepada Allah. Disebutkan oleh para ulama tafsir, andaikan pada saat itu Nabi Yusuf betul-betul sudah mati, betul-betul mati, karena begitu kuatnya ikatan hati Nabi Ya'qub kepada Allah dan kuatnya hubungan dia dengan Allah dalam menghadapi musibah tersebut, maka Allah akan hidupkan kembali Nabi Yusuf. Andaikan betul-betul mati, ya, ternyata Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh Allah melalui siapa? Melalui ketabahan bapaknya, ketabahan Nabi Ya'qub alaihissalam. Demikian juga ketabahan Nabi Ayyub yang terkena penyakit juzam, atau dia disebut dengan majzum. Sebutkan dalam tafsir At-Tabari, jadi daging dan kulitnya sudah meleleh. Bukan hanya gatal biasa, tapi sudah ada yang berjatuhan dagingnya. Daging Nabi Ayyub alaihissalam. Tetapi dia tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam suratul Anbiya. Wa Ayyuba idz nada rabbahu anni massani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ketika Ayyub alaihissalam memanggil Rabbnya, dia mengatakan, aku sedang tertimpa musibah, penyakit. Perhatikan kalimat Nabi Ayyub di sini. Dan begini adab para nabi berbicara dengan Allah ketika mereka tertimpa musibah. Mereka tidak katakan engkau telah memberikan aku penyakit ya Allah, tidak. Ini sebagai bab adab saja kepada Allah. Walaupun boleh menyebutkan itu, tetapi para nabi dan rasul saking tingginya adab mereka kepada Allah, mereka gunakan ungkapan anni masaniyad-dhurr. Jadi kata kerja ini failnya adalah musibah itu. Mereka tidak mengembalikan pelakunya kepada Allah, padahal yang mentakdirkannya adalah Allah. Ini bab adab namanya. Ya Allah, penyakit ini telah menimpa saya. Dia tidak mengatakan engkau telah menimpakan penyakit kepadaku, tidak.
Tapi dikatakan penyakit ini telah menimpa saya. Wa anta arhamur rahimin. Sedangkan engkau arhamur rahimin. Dia sebutkan sifat Allah yang berkaitan dengan rahmat. Karena musibah ini hanya akan ringan dengan apa? Dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi Ayub mengatakan wa anta arhamur rahimin. Maka dalam ayat yang lain Allah menyebutkan innahu awwab. Nabi Ayub itu adalah awwab. Awwab itu maknanya banyak. Bisa bermakna orang yang selalu taat kepada Allah, orang yang selalu zikir kepada Allah, dan orang yang selalu taubat kepada Allah dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal dia sedang dilanda musibah yang sangat luar biasa. Maka di sini disebutkan bahwa orang yang terkena musibah, dia akan merasakan nikmatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahkan dia akan mengakui dosa dan kesalahannya di hadapan Allah Rabbul Alamin. Kemudian orang-orang yang terkena musibah, mereka akan mendapatkan rahmat dan pujian serta mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka bersabar. Mereka mendapat petunjuk, dapat rahmat, dan juga mendapat ketenangan, ya, serta mendapatkan pujian. Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan kami benar-benar akan menguji kalian, memberikan ujian kepada kalian berupa sedikit dari rasa takut dan lapar, dan kekurangan harta dan jiwa, serta buah-buahan. Perhatikan di sini, bisyai'in minal khauf wal ju'. Jadi ujian itu dengan sesuatu yang sedikit. Minal khauf, min di sini min untuk menunjukkan sebagian. Sebagiannya adalah sebagian kecil. Jadi sebagian besarnya adalah nikmat. Sebagian kecilnya apa? Ujian dan musibah. Coba antum, tidak usah jauh-jauh. Sekarang kita lagi menghadapi musim apa? Banjir. Banjir. Berapa lama kita kena banjir? Berapa lama? Dibandingkan 1 tahun? Setengah hari. Itu pun setengah hari dalam, walaupun setiap hari ya. Atau setiap hari dalam setahun itu berapa lama? 2 bulan mungkin. 3 bulan. Ya. Nikmat apa musibah yang lebih banyak? Nikmat. Tinggal kita hadapi dia dengan apa? Dengan kesabaran. Ya. Demikian juga waktu corona. Corona tahun 2019, 2020, 2021. Berapa tahun? 3 tahun. Sebelum corona berapa lama umur kita? Sekarang umur saya 36. Umur antum ada yang 40. Ada yang umur 50. Begitu kena corona, seakan-akan corona sepanjang tahun, seumur hidup. Ya. Itu menunjukkan bahwa Allah Maha benar di dalam menyampaikan sebuah berita, bahwa musibah itu tidak lama, musibah itu sedikit. Maka tadi kata Imam Syafi'i, fama min hawaditsid dunya baqa'u, fama li hawaditsid dunya baqa'u. Kejadian-kejadian dunia ini tidak lama, sebentar dia. Dan dia lebih sedikit daripada nikmat. Oleh karenanya balasan bagi orang yang sabar itu luar biasa. Dan Allah mengatakan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila mereka terkena musibah, mereka mengatakan sesungguhnya kita ini milik Allah
dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Keyakinan ini kita pernah sampaikan di awal pembahasan kitab Fawaidul Fawaid. Kita sebagaimana datang dari Allah, maka kita kembali ke mana? Kepada Allah. Maka setiap apa yang Allah telah tetapkan untuk kita itu suatu hak dia untuk menetapkannya. Ya. Orang yang sabar itu mereka diberikan kabar gembira tentunya. Apa kabar gembira itu? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Orang-orang itu akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka. Allah menyebutkan salawatun. Salawat Allah kepada hamba artinya apa? Pujian. Artinya pujian. Ya, kalau kita bertemu dengan orang berpangkat atau guru di sini ketemu dengan ketua yayasan, dipuji oleh ketua yayasannya atas kerajinannya, kemudian tepat waktunya, maka sebagai manusia dia akan senang, ya tidak? Manusiawi dia akan senang. Lalu bayangkan kalau yang memuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Atas kesabarannya dalam menghadapi takdir Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, dan mereka akan mendapatkan apa? Rahmat. Tiket ke surga apa Pak? Tiketnya rahmat Allah. Tidak ada yang lain. Kita beramal dari pagi sampai sore sampai malam, kita tahajud, kita puasa sunnah. Kalau Allah tidak memberikan rahmat, maka kita tidak bisa masuk surga dengan amal tadi. Nah, di antara yang mengundang rahmat Allah adalah sabar di kala musibah. Kemudian wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang tetap mendapatkan petunjuk. Di sini ada yang menakjubkan dalam ungkapan ini. Ya, dalam ungkapan ini ada sesuatu yang menakjubkan. Apa itu? Allah menyebutkan salawatun wa rahmatun, kemudian muhtadun dengan kata isim, bukan kata kerja. Kata isim dalam bahasa Arab sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan waktu. Isim tidak ada kaitannya dengan apa? Waktu. Berarti dia tidak terputus, maksudnya begitu. Sedangkan kata kerja kaitannya dengan waktu, terkadang dia terputus. Iya. Di sini Allah mengungkapkan dengan kata isim. Kaedahnya adalah kata isim itu tidak terputus, tidak diputus oleh waktu. Berarti pujian Allah itu terus berlanjut sepanjang masa. Demikian juga rahmat Allah sepanjang waktu. Demikian juga mereka mendapatkan petunjuk sepanjang waktu. Dan itulah sumber kebahagiaan. Ini diantara keutamaannya. Kemudian keutamaan yang lain, orang yang beriman terhadap takdir yang menimpanya, dia akan selalu merasakan kebaikan dari semua yang Allah berikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhaka illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fakana khairan lah wa in asabathu darra sabara fakana khairan lah. Menakjubkan perkara orang beriman itu, semua urusannya baik. Jadi semua urusannya baik, tidak ada yang tidak baik. Dan itu tidak dimiliki kecuali orang yang beriman saja. Jika dia mendapatkan kelapangan, dia bersyukur, dan itu yang terbaik baginya, itu syukurnya. Jika dia mendapatkan musibah, dia bersabar, dan itu juga yang terbaik baginya, yaitu kesabarannya yang terbaik baginya. Jadi dia dikatakan sebagai mukmin sejati. Kemudian di antara keutamaannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang besar seukuran besarnya balasan. Inna 'idhamal jaza' ma'a 'idhamil bala wa inna Allah 'azza wa jalla idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhita falahu as-sukhtu. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah.
Sesungguhnya besarnya balasan tergantung daripada besarnya ujian. Barang siapa yang sesungguhnya Allah jika mencintai satu kaum, Allah akan berikan ujian kepada mereka. Maka barang siapa yang ridha, dia akan mendapatkan ridha dari Allah. Siapa yang murka, maka sebaliknya dia akan mendapatkan apa? Kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Riwayat Tirmidzi. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa hamba yang setia dan taat bila diuji oleh Allah, maka itu menunjukkan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini diantara hikmah di balik musibah yang melanda kita. Oleh karena itu, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka sangat tabah menghadapi semua itu. Di antaranya imam mazhab yang 4, Abu Hanifah, beliau dicambuk karena beliau tidak mau menjadi qadhi. Jadi Abu Hanifah itu dipaksa jadi qadhi. Kalau zaman sekarang dipilih dengan pemilihan parlemen. Dulu Abu Hanifah ini dipaksa, tidak mau, dicambuk. Demikian juga Imam Malik ditelanjangi, tidak dipakaikan baju, dinaikkan di atas keledai, diarak di kampung di Madinah karena dia tidak memberikan fatwa sesuai dengan keinginan gubernur. Ya. Demikian juga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, demikian juga Al-Imam Ahmad ketika diberikan ujian tentang fitnatu khalqil Quran, mereka bersabar. Makanya nama mereka itu menggelegar di alam semesta ini. Padahal kita tidak pernah melihat wajahnya, tidak pernah pula menyapanya, bahkan mungkin kuburannya kita tidak pernah melihatnya, tapi nama mereka menggelegar. Kenapa? Karena mereka sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Dan sabar itu, ikhwan fillah azakumullah, ada pada 3 tempat. Sabar itu ada pada 3 tempat. Pertama, sabar di dalam menghadapi takdir. Yang kedua, sabar di dalam mentaati Allah. Ya, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Lihat penuntut ilmu ini, para santri kita ini, ya karena kami pernah jadi santri, mereka berada di atas ujian yang luar biasa ini. Menghafal, setor hafalan, pelajarannya begitu banyak. Ya. Santri-santri ini dituntut untuk belajar 10 pelajaran atau 20 pelajaran, sedang gurunya masing-masing 1 mata pelajaran. Iya kan? Ini ujian buat mereka. Mereka ini sabar luar biasa. Maka kalau ada santri yang dia lulus sampai selesai di sebuah pondok, maka demi Allah, kalau dia tulus dalam belajar, dia akan ketagihan pergi ke pondok. Apa? Nikmat belajar, nikmat sabar yang dia lakukan itu. Makanya orang-orang yang sudah lulus pondok, yang sudah ngisi kajian, kepengen ke pondok terus karena memang ketagihan. Nikmat, ya, nikmat. Sabar di dalam apa? Belajar. Mungkin juga antum mengaji, duduk. Ini mentaati Allah Azza wa Jalla. Mentaati Allah itu memang butuh kesabaran. Salat, puasa, sedekah. Sedekah juga butuh kesabaran. Kenapa? Kadang orang yang diberikan sedekah itu dia yang menggibahi kita, ya enggak? Ya. Kalau enggak himbojone doaum tengah jangar lako ini damajan. Itu orang-orang yang kita berikan bantuan. Tetapi kita harus sabar. Sabar dalam apa? Ketaatan. Ketiga, dan ini yang sulit kita lakukan. Kadang sulit, lebih sulit dari pertama dan kedua. Apa itu? Sabar dari maksiat. Sabar dari apa? Meninggalkan maksiat. Orang sabar melakukan taat, orang sabar menghadapi musibah, tapi belum tentu sabar di dalam menghadapi apa? Maksiat yang Allah Subhanahu wa taala, yang dia hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan dosa dan nista itu. Sekira itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Fawaidul Fawaid pada pertemuan yang akan datang. Atau yang terakhir, kaidah yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa musibah yang melanda kita ini, yang kita butuhkan di dalam musibah ini adalah kelembutan dari Allah Azza wa Jalla. Kasih sayang Allah. Dan kasih sayang Allah waktu musibah seukuran daripada ketaatan kita sebelum musibah. Yang saya sudah contohkan pada pertemuan kita pekan lalu,
Ya, atau 2 pekan yang lalu, yaitu contohnya Nabi Yunus alaihissalam. Ketaatan dia di dalam bertasbih kepada Allah sebelum dia ditelan ikan paus, ya, itulah yang membuat dia selamat daripada gelapnya perut ikan paus. Makanya kaedahnya adalah kasih sayang Allah yang akan kita dapatkan di saat musibah seukuran dengan ketaatan kita sebelum mendapatkan apa? Musibah. Nah, saya kira itu. Ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada, kita tutup. Fadhal. Allah Ta'ala itu menciptakan ujian berdasarkan ukuran, maksudnya tindakan demi tindakan melewati kemampuan manusia. Bagaimana mengaitkan dengan orang yang bunuh diri karena tidak menahan ujian? Orang yang bunuh diri karena tidak menahan ujian bisa. Berarti dia tidak sabar. Dia tidak mendapatkan petunjuk. Kaedahnya dari Allah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan petunjuk di hatinya. Berarti dikala dia terkena musibah, dia tidak mengerti tentang beriman kepada takdir. Ya, dia tidak mengerti tentang apa? Iman kepada apa? Takdir. Maka itu yang membuat dia bunuh diri. Orang pasti tidak akan sabar kalau dia tidak beriman. Dia tidak akan sabar kalau dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Cukup. Itu apa namanya? Sebab utamanya. Sebab utamanya karena tidak beriman. Ada lagi? Cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.